Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulidia dengan NIM H02220114 dari kelas 2022B Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran dan daya pembeda dengan menggunakan aplikasi Excel dan aplikasi SPSS. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah asesmen pembelajaran matematika. Langsung saja ke uji validitas. Di sini saya akan melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi Excel. Nah, untuk melakukan uji validitas dengan menggunakan aplikasi Excel, hal yang harus kita lakukan yang pertama adalah menyiapkan data terlebih dahulu. Di sini saya akan menguji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda dari soal esai yang skala penilaiannya itu dari 1 sampai 5. Nah, langsung saja ke uji validitas. Dalam uji validitas, hal yang harus kita ketahui pertama adalah correlation dan R-tabel. Untuk R-tabel data yang berjumlah 15 responden, R-tabelnya itu adalah 0,4821. Sehingga di sini langsung saja saya ketik 0,4821. Kemudian correlation-nya. Untuk mengetahui nilai correlation, setiap butir soal yang kita lakukan adalah menggunakan rumus. Rumusnya adalah sama dengan correl, kita blok dari data pertama sampai data yang ke-15. Sampai data yang ke-15. Kemudian titik koma, blok lagi skor total data pertama sampai skor total data ke-15. Kemudian kita tutup kurung. Nah, di sini kita kunci dulu L8-nya dengan F4, L22-nya juga dengan F4, agar nilai yang kita peroleh nanti tidak berubah. Kemudian langsung saja kita tarik nilainya ke samping untuk mengetahui correlation 9 data lainnya. Nah, inilah correlation dari soal pertama, soal kedua, soal ketiga, soal keempat, dan seterusnya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk mengetahui apakah data ini valid atau tidak. Nah, untuk menyimpulkan apakah datanya valid atau tidak itu ada di bagian keputusan ini. Di sini kita juga menggunakan rumus. Rumus yang akan kita gunakan adalah sama dengan if, kita klik 2 kali yang ini, kemudian nilai correlation soal pertama lebih besar daripada nilai R-tabel data pertama. Nah, kita klik titik koma, kemudian tanda petik valid, tanda petik lagi, kemudian tidak valid. Sama seperti yang tadi, ini juga ada ada tanda petik 2-nya. Kemudian tutup kurung. Setelah tutup kurung bisa langsung di enter. Inilah hasil dari uji validitas soal. Untuk mengetahui valid tidaknya soal lainnya atau 9 soal lainnya, kita tarik lagi ke samping. Nah, inilah hasil dari uji validitas yang telah dilakukan. Di sini bisa kita simpulkan bahwa ke-10 butir soal ini datanya adalah masuk data yang valid. Setelah melakukan uji validitas dengan Excel,
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang cara melakukan uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS. Caranya yang pertama, kita salin dulu data yang telah kita buat tadi ke aplikasi SPSS. Langsung saja kita salin ke bagian data view. Nah, di sini sudah kita salin ke data view, kita pilih variabel view. Nah, pada bagian variabel view ini, kita blok semuanya dulu. Kemudian Ctrl F. Di sini kita akan mengganti yang ini, name yang di sini menjadi soal 1 sampai soal 10. Ini kita ganti menjadi soal. Kita pilih replace all. Nah, yang ini kita ganti manual saja. Soal 1. Kemudian yang terakhir itu adalah skor total. Setelah mengubah name-nya, di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Semuanya kita ubah menjadi 0. Ini juga 0, ini 0. Nah, setelah ini semuanya kita ubah menjadi 0, yang selanjutnya akan diubah itu yang bagian measure. Kita ubah menjadi scale. Ini scale, yang berikutnya juga scale. Scale. Nah, setelah mengubah measure-nya menjadi scale, kita kembali ke bagian data view. Di sini kita pilih analyze, pilih scale, kemudian pilih reliability analysis. Di bagian sini, kita pilih Ctrl A, kita pindahkan ke bagian items. Di yang skor total, kita kembalikan lagi ke sini. Karena yang akan diuji itu cuma ke 10 soalnya. Pada bagian model, pilih alpha. Pada bagian statistik, centang yang bagian item, scale, dan scale if item delete. Kemudian continue. Setelah itu langsung saja klik OK. Nah, untuk mengetahui hasil dari uji reliabilitas yang telah kita lakukan, caranya adalah kita perhatikan tabel yang ini, yaitu tabel yang reliability statistik. Kita perhatikan nilai yang muncul di bagian Crunch Batch Alpha, yaitu 0,787. 0,787 ini menunjukkan bahwa hasil uji yang kita peroleh itu termasuk dalam kategori tinggi. Sehingga hasil yang kita peroleh dari hasil uji reliabilitas ini adalah 0,787 yang termasuk kategori tinggi. Nah, selanjutnya, uji yang akan kita lakukan selanjutnya adalah uji tingkat kesukaran. Sama seperti yang tadi, uji tingkat kesukaran ini juga akan saya jelaskan dalam pengujian menggunakan aplikasi SPSS. Caranya adalah kembali ke bagian data view, pilih analyze. Kalau yang tadi kita menggunakan yang scale, kali ini kita menggunakan yang descriptive statistik. Pilih frekuensi. Sama seperti yang tadi, kita kecualikan yang skor total. Bagian statistiknya kita pilih min dan nilai maksimum. Kemudian langsung klik continue. Kemudian pilih OK. Nah, inilah hasil yang kita peroleh. Kemudian bagaimana caranya mengetahui tingkat kesukaran dari setiap butir soal ini? Caranya adalah dengan membagi antara
min dengan nilai maksimumnya. Caranya di sini saya akan buka dulu kalkulator. Misalnya kita ingin mengetahui bagaimana tingkat kesukarannya soal pertama. Caranya adalah dengan membagi min-nya dengan nilai maksimum. Min-nya data pertama itu atau min-nya soal pertama itu 3,53. Pakai tik di sini 3,53 dibagi dengan 5. Kenapa 5? Karena tadi skala soalnya itu dari 1 sampai 5. Hasilnya 0,706. Nah, 0,706 ini menunjukkan bahwa soal ini termasuk dalam kategori yang mana? Apakah termasuk sedang, tinggi, sedang, sukar, atau mudah? Nah, ada kategorinya tersendiri untuk menentukan apakah soal ini sukar, mudah, atau sedang, yaitu kalau nilai yang muncul di sini adalah 0 sampai 0,30, maka itu termasuk sukar. Kalau nilai yang muncul di sini atau hasil yang kita peroleh adalah 0,31 sampai 0,70, maka soal ini termasuk dalam kategori sedang. Kemudian apabila nilai yang kita peroleh di sini adalah 0,71 sampai 1,00, termasuk soal yang mudah. Nah, karena di sini 0,70 maka 0,706, maka dapat kita simpulkan bahwa soal nomor 1 ini termasuk dalam soal dengan kategori sedang. Sama seperti yang soal nomor 1, untuk mengetahui tingkat kesukarannya soal nomor 2, kita langsung saja bagi antara min dengan nilai maksimumnya ini 0,76. 0,76 itu termasuk dalam kategori mudah. Kemudian langsung saja kita coba yang data ke-3 atau soal ke-3. 4,07 bagi 5. Nah, ini juga termasuk kategori mudah. 4,00 dibagi 5 itu 0,8. Nah, ini juga masuk kategori mudah. 2,40 kita bagi dengan 5, 0,48. 0,48 itu termasuk dalam kategori sedang. Nah, kemudian kita coba lagi soal nomor 6. Soal nomor 6 itu 3,07 bagi 5, 0,614. Nah, 0,614 ini termasuk dalam kategori sedang juga. Soal nomor 8, 3,07 kita bagi 5, hasilnya adalah 0,614. Nah, soal ini juga termasuk dalam kategori sedang. 3,40 dibagi 5, hasilnya 0,08. Nah, berarti soal nomor 9 ini juga termasuk dalam kategori mudah. Nah, yang terakhir 3,70, 3,73 kita bagi dengan 5, hasilnya 0,746. Maka dapat disimpulkan bahwa soal yang terakhir ini termasuk dalam soal dengan kategori mudah. Nah, setelah melakukan uji terhadap tingkat kesukaran ke-10 soal ini, inilah yang hasil yang kita peroleh. Rata-rata soalnya ini termasuk dalam kategori mudah dan sedang. Selanjutnya, daya pembeda. Untuk mengetahui daya pembeda soal ini, yang pertama harus kita lakukan adalah mengurutkan dulu skor totalnya, mulai dari yang paling tinggi ke skor total paling rendah. Caranya, kita klik di sini, pilih urutkan dan filter, pilih di
get ke A, atau yang ada tulisannya urut terbesar ke terkecil. Di sini kita pilih perluas pilihan, kemudian pilih urutkan. Nah, setelah itu, datanya setiap responden akan diurutkan mulai dari responden dengan skor total paling tinggi sampai responden dengan skor total paling rendah. Kemudian, untuk daya pembeda yang kita ambil itu adalah data 27% paling tinggi dan 27% paling rendah. Sehingga kita cari dulu 0,27 dikali 15 dikali 15. Kenapa 15? Karena jumlah datanya 15. 0,27 dikali 15 hasilnya 4,05. Jadi yang kita ambil di sini hanya 4 data pertama. Kita tandai di sini 4 data pertama dengan warna biru saja. Kemudian 4 data terakhir atau 4 data terendah. Nah, yang diambil itu hanya yang 4 data tertinggi dan 4 data terendah. Kemudian bagaimana dengan yang di tengah-tengah? Itu tidak perlu diambil. Sehingga di sini saya hilangkan saja. Nah, kemudian untuk mengetahui daya pembedanya, hal yang harus diperhatikan atau yang dicari itu adalah nilai rata-rata atasnya, nilai rata-rata bawahnya, nilai rata-rata bawahnya, dan daya pembeda. Daya pembeda dan kriteria. Nah, di sini yang pertama yang ingin kita cari tentu adalah rata-rata atas. Rumusnya rata-rata atas itu adalah sama dengan average soal pertama. Tutup. Nah, inilah rata-rata atasnya. Kemudian kita tarik ke soal ke-10. Nah, inilah nilai rata-rata atas untuk setiap soal ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita cari juga rata-rata bawahnya. Rumus yang digunakan juga sama. Sama dengan average. Kita blok dari sini sampai kita blok dari sini sampai ke sini. Tutup kurung. Bentar. Kita tarik ke samping, kita blok. Setelah itu, nah inilah hasil yang kita peroleh pada rata-rata bawah dari data ini. Untuk mengetahui daya pembeda, caranya adalah dengan membagi antara rata-rata atas dengan rata-rata bawah. Rumus untuk mencari daya pembedanya adalah sama dengan nilai rata-rata atas dibagi nilai rata-rata bawah. Ini dalam kurung ya. Kemudian kita bagi dengan 5. Kenapa dibagi 5? Karena skor tertinggi untuk setiap butir soal itu adalah 5. Kita enter. Nah, inilah hasilnya. Kita tarik ke samping. Nah, kemudian ini kita ubah menjadi 2 angka di belakang koma saja. 2 angka di belakang koma atau seperti ini. Nah, setelah mengetahui nilai rata-rata atas, nilai rata-rata bawah, dan daya pembeda, kita ingin mengetahui apakah setiap soal ini termasuk dalam kategori yang mana. Nah, caranya adalah dengan menggunakan rumus lagi. Rumus apa yang akan kita gunakan? Rumus yang digunakan di sini adalah
sama dengan rumus yang kita gunakan di sini sama dengan if kita klik 2 kali yang ini, kemudian kita klik di sini if kita pilih yang daya pembeda soal pertama sama dengan 0, titik koma, sama buruk, titik koma, if kita klik lagi yang ini, lebih kecil sama dengan 0,02 buruk if kita pilih lagi yang ini, lebih kecil sama dengan 0,4. Maka ini termasuk dalam kategori cukup. If lagi, kemudian kita pilih lagi yang ini. Nah, sama seperti yang tadi, bedanya ini lebih kecil sama dengan 0,7. Titik koma, petik 2 baik. Titik koma lagi, if kita pilih lagi yang ini, lebih kecil sama dengan 1. Kategori termasuk dalam kategori sangat baik. Jadi pada bagian kriteria ini bisa dikatakan ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu sangat buruk, buruk, cukup, baik, dan sangat baik. Sepertinya di sini ada sedikit kesalahan penggunaan rumus. Nah, kita enter saja. Nah, hasil dari pengujian yang kita lakukan terhadap daya pembeda soal pertama termasuk dalam kriteria cukup. Hasil yang kita peroleh dari pengujian terhadap soal pertama termasuk dalam kategori cukup. Nah, untuk mengetahui apakah bagaimana daya pembeda untuk soal lainnya atau 9 soal lainnya, bisa langsung saja kita tarik dari sini ke. Nah, inilah hasil dari uji daya pembeda yang telah kita lakukan. Dapat kita simpulkan bahwa soal pertama termasuk dalam kategori cukup, soal kedua juga cukup, soal ke-1 sampai ke-4 itu termasuk dalam kategori cukup, soal ke-5 termasuk dalam kategori baik, soal ke-6 sampai soal ke-7 itu termasuk dalam kategori cukup, soal ke-8 juga termasuk dalam kategori baik,
Soal ke-9 termasuk dalam kategori cukup, dan yang terakhir soal ke-10 termasuk dalam kategori baik. Sekianlah penjelasan yang bisa saya berikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.